Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya kita telah melihat bahwa Inosuke, Zenitsu, Tanjiro dan para pilar masih belum menyerah meski mereka telah terluka parah. Jadi, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Chapter 198 berjudul Aku Tahu. Pada cover chapter terlihat para bocil perawat dan adik Rengoku sedang berdoa. Pada awal chapter terlihat Inosuke dan Zenitsu sedang melancarkan serangan pada Kibutsuji Muzan. Dari sisi Zenitsu, ia telah kehabisan stamina. Salah satu kakinya patah dan serangan selanjutnya akan menjadi serangan terakhirnya. Dan serangan yang Zenitsu lakukan adalah serangan bentuk ketujuh Dewa Petir Menyala. Terlihat Muzan mengeluarkan darah karena serangan itu. Namun Zenitsu merasa bahwa serangan itu terlalu dangkal. Setelah itu terlihat Muzan melancarkan serangan kepada Zenitsu. Namun terlihat Inosuke melancarkan dua serangan teknik nafas binatang buasnya, yakni teknik kelima dan ketiga. Namun terlihat Muzan melakukan serangan kejutnya lagi pada dirinya. Dan ketika Inosuke tidak bisa bergerak karena serangan itu, terlihat Muzan akan melancarkan serangan kepadanya. Di saat Zenitsu terlalu jauh untuk menolong Inosuke, tibalah Tanjiro yang langsung menggunakan nafas matahari. Tanjiro langsung menggunakan rangkaian serangan pernafasan matahari, dari mulai teknik pembakar tulang, matahari membara, roda api, cahaya kebajikan. Di sela-sela serangannya, Tanjiro berpikir, serangan gelombang kejut tadi, Muzan tidak bisa memakainya terus-menerus. Setelah dia memakainya, dia harus mengisi ulang tenaganya. Bahkan kecepatan serangan dari tangan dan tentakelnya berkurang. Dan ketika Tanjiro menggunakan teknik tarian naga halo matahari, matahari membara, Tanjiro sempat batuk darah yang memberikan Muzan peluang untuk menyerangnya. Dan di saat tentakel Muzan akan mengenai Tanjiro, tentakelnya ditahan oleh pedang Inosuke yang menggunakan teknik pernafasan binatang buasnya. Kemudian Tanjiro lanjut menggunakan teknik tarian Dewa Bara Api, Langit Biru, Pelangi Palsu. Saat menggunakan teknik ini, terlihat Inosuke masih berada di sekitar Muzan dan berlari mengarahnya. Di sisi Zenitsu, ia berpikir, berdiri, berdiri. Cepat, jika serangan berhenti, Muzan akan kabur. Serangan apapun saja akan berguna. Cukup serang Muzan saja. Kumohon bergerak tubuhku. Lalu Zenitsu teringat kakeknya dan berkata, "Kakek, tolong kakek, tendang bokongku." Dan saat itu terlihat mata Zenitsu memutih dan Zenitsu langsung menggunakan teknik kilatan petirnya yang tepat mengenai tubuh Muzan dari sisi punggung. Tepat setelah itu Zenitsu merasa tidak bisa lebih cepat lagi dan dia sudah kelelahan. Kemudian di sisi lain, Inosuke dan Tanjiro terlihat menggunakan tekniknya secara bersama-sama. Namun terlihat Inosuke harus terpental karena serangan Muzan. Sambil mengkhawatirkan Inosuke, Tanjiro bermaksud tetap melanjutkan serangannya dan tidak berhenti. Setelah Tanjiro menggunakan teknik matahari naga, kaki Tanjiro terpeleset ketika menyentuh tanah. Dan pada saat itu juga, terlihat Zenitsu langsung melancarkan serangannya dengan teknik kecepatan Dewa Kilatan Petir. Muzan yang terseret dengan serangan Zenitsu ini memberikan serangan pada Zenitsu yang berada tepat di depannya. Setelah itu, Tanjiro langsung menyambungnya lagi dengan serangan teknik tarian naga halo matahari, matahari membara, tombak bunga matahari. Dengan kondisi pedang Tanjiro menusukkan ke tubuh Muzan dan tembus ke dinding yang ada di belakangnya, Tanjiro berpikir, aku tidak bisa memakai jurus lain lagi, tapi aku harus menahan Muzan di sini meskipun hanya untuk beberapa detik. Kemudian ketika Tanjiro akan diserang oleh Muzan dengan tentakelnya, sisi samping munculkan Roji yang langsung menyerang salah satu tentakel Muzan dan berkata, "Sudah cukup bodoh." Muzan pun terlihat langsung menyingkirkan Kanroji dengan serangannya. Dan setelah itu tibalah Shinazugawa Sanemi yang terlihat langsung motong lengan Muzan. Setelah itu Sanemi menusukkan salah satu lengannya ke dinding belakang Muzan itu. Dan hal selanjutnya yang Muzan lakukan adalah wajah Muzan mulai terbelah dan menghasilkan mulut vertikal yang besar dan mengerikan. Mulut itu berusaha untuk memakan Tanjiro. Meski menghadapi hal seperti itu,
Tanjiro tidak berniat untuk mundur dan membiarkan Muzan. Dan ketika mulut Muzan akan memakan Tanjiro, tiba-tiba muncul Iguro yang menahan gigitan itu dengan lehernya. Dan dengan berteriak, Sanemi berkata, "Matahari akan terbit." Tahan seperti itu. Dalam keadaan Tanjiro dan Sanemi menahan Muzan dan Iguro yang tergigit, terlihat langit belakang gunung mulai bercahaya, tanda matahari segera terbit. Chapter 198 selesai sampai di sini. Kemudian chapter 199 berjudul Fajar Baru. Pada awal chapter terlihat matahari mulai terbit dari belakang gunung. Dan hal itu disaksikan oleh mata kepala Muzan sendiri. Setelah Muzan menyadari itu, tiba-tiba terjadi ledakan besar pada dinding Muzan tertancap. Dan hal itu meretakkan dinding, tanah dan melemparkan Sanemi serta Iguro. Sedangkan Tanjiro, ia harus merelakan lengan kirinya terkoyak. Namun Tanjiro masih menahan tusukan pedangnya agar tetap menancapkan Muzan ke dinding itu. Tanjiro berpikir, jangan lepaskan genggaman tanganmu. Merah, buat pedangmu berubah menjadi warna merah. Bakar hatimu, ledakkanlah. Lalu ketika Tanjiro terluka karena serangan Muzan, tiba-tiba dari belakang Tanjiro datanglah Tomioka Gyu membantu Tanjiro menggenggam pedang yang menusuk Muzan itu. Dan pedang merah Tanjiro menusuk semakin dalam ke tubuh Muzan. Di saat sinar matahari mulai mendekati Muzan, Muzan pun berteriak dan berpikir, ketika aku menyusutkan tubuhku langsung terbakar dalam sekejap. Aku harus melindungi tubuhku dengan perisai daging. Pada saat ini terlihat Muzan mulai menutupi wajahnya dengan menggunakan tangannya. Kemudian tiba-tiba tubuh Muzan mengembang menjadi tubuh bayi gemuk raksasa. Ukurannya semakin besar sampai melahap Tanjiro namun mementalkan Gyu Tomioka. Ukuran bayi gemuk raksasa Muzan menjadi sekitar tinggi rumah ukuran 1-2 lantai. Lalu bayi gemuk itu berjalan di bawah matahari dengan kondisi beberapa bagian dari tubuhnya mulai terbakar. Di sisi lain, Fubuya Shiki Kiriya memberikan perintah, jangan biarkan dia berlindung di bawah bayangan. Jatuhkan. Lalu para pemburu iblis mendorong dinding gedung agar jatuh ke atas Muzan. Namun terlihat bayi gemuk Muzan masih bisa melewatinya dan tetap merangkang. Lalu di sisi lain terlihat ada sebuah mobil yang dikendarai salah satu Kakushi yang menabrak sosok Muzan itu. Namun mobil itu bisa dihancurkan dengan lengan bayi bongsor Muzan. Di sisi lain, Kiriya masih memerintahkan kepada para Kakushi untuk mendorong benda dan halangi jalan Muzan. Dan yang para Kakushi dorong adalah suatu mobil bis. Salah satu Kakushi berkata, jangan takut, apapun yang terjadi berjuanglah. Para pilar sudah tak bisa bertarung lagi. Jangan takut, terus dorong, jangan menyerah. Tak ada yang perlu ditakutkan karena kita berjuang bersama. Di sisi Kiriya berkata, jangan mati, mundurlah untuk saat ini. Aku akan memikirkan langkah selanjutnya. Dan ketika bayi bongsor Muzan akan menggeprek para Kakushi, di sana muncullah Sanemi yang langsung memotong salah satu lengan Muzan dengan teknik pernafasannya. Sanemi berkata, sial, si kurang ajar ini keras kepala sekali. Jangan takut mati. Namun terlihat Muzan mulai mendorong bis itu. Dan di saat itu pula muncul rantai milik Himejima yang langsung menarik leher bayi bongsor Muzan. Himejima menarik rantai itu layaknya orang yang sedang menarik tali sapi kurban. Dan alhasil, bayi bongsor Muzan pun harus terjatuh terlentang di tanah. Terlihat bayi Muzan langsung mencoba menutupi wajahnya dengan tangannya. Di sisi Kiriya ia berteriak, terbakarlah menjadi abu, cepat bakar dia. Sementara itu adik Kiriya terlihat sedang berdoa dengan berkata, ayah, ibu, kakak, Tuhan. Kemudian terlihat bayi raksasa Muzan mulai tengkurap lagi dengan kondisi rantai masih menahan Muzan. Lalu Himejima menyadari bahwa Muzan sedang mencoba melarikan diri dengan masuk ke tanah. Dikala Himejima dan para Kakushi menahan Muzan dengan menarik rantai, terlihat Gyu Tomioka melancarkan serangan dengan teknik pernafasannya. Namun Gyu sadar kekuatannya menurun karena ia hanya menggunakan satu lengan saja. Kemudian serangan lanjutan pun dilancarkan oleh Sanemi dan Iguro dengan teknik pernafasannya. Lalu rantai yang digunakan oleh Himejima dan para Kakushi untuk menarik pun bengkok terlepas. Dan di sisi lain terlihat tangan Tanjiro yang memegang pedangnya. Dan slash, kepala iblis bayi Muzan pun mengeluarkan darah. Dan karena terkena matahari, iblis bayi itu berteriak mulai terbakar. Dan iblis bayi raksasa Muzan pun mulai terurai.
Chapter 199 selesai sampai di sini. Chapter yang sangat penuh dengan ketegangan. Pada akhirnya bayi raksasa Muzan telah terurai. Apakah yang melakukan tebasan di akhir itu adalah Tanjiro yang telah bangkit? Jadi kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.